Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala habibina wa syafi'ina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wattaba'ahu lah wa ba'd. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna binuril fahm waftah alaina bima'rifatil alam وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبعد. Terakhir kita membahas tentang isim yang marfu. Isim yang marfu itu ada 7. Satu, fa'il, kemudian naibul fa'il, mubtada, khobar, isim, kana dan saudaranya, khobar inna dan saudaranya, watabi lil marfu, dan yang mengikuti isim marfu yaitu ada 4, na'at, ataf, taukid, badal. Jadi ini rincian dari penjelasan tentang i'rob yang dulu di awal. Ilmu nahu itu sekali lagi tugasnya adalah membahas tentang keadaan akhir kalimat atau akhir kata dalam susunan kalimat bahasa Arab. Tugas ilmu nahu. Perubahan-perubahan itu ada 4 macam. Ada yang namanya rofa, ada nasab, ada khafad, ada jazm. Orang pasti nanya, yang tergolong sebagai isim rofa itu apa aja? Dijelasin sama beliau. 1, fa'il, naibul fa'il, mubtada, khobar, dan lain-lain. Nanti ada lagi penjelasan. Kalau yang nasab apa aja? Al-mansubat. Yang nasab apa aja? Disebutkan nanti. Ada namanya maf'ul, ada yang namanya hal, ada yang namanya tamyiz. Ada yang namanya apa lagi? Maf'ul itu apa namanya? Al-mansubat itu ada apa lagi? Khobar, khobar kana, isim inna, watabilil mansub dan lain-lain, ya. Nanti akan dibahas. Terus kalau misalnya jar, khofad, apa aja isim yang yang dikhofadkan itu. Nanti juga ada penjelasannya. Jadi inti dari ilmu nahwu itu begitu aja. Menjelas tentang i'rab, rincian dari i'rab dan seterusnya. Sekarang kita akan membahas tentang 2 macam isim marfu, yaitu fa'il dengan naibul fa'il. Saya udah bahas kemarin secara singkat. Lihat di kitabnya. Al-fa'il, apa pengertian fa'il? Lihat jurumiyahnya, jurumiyah yang Arabnya halaman berapa yuk? Saya udah tulisin tuh teks Arabnya. Halaman 4, babul fa'il. Al-fa'il huwal ismul marfu al-madhkur qablahu fi'aluhu. Fa'il itu adalah isim yang marfu yang disebutkan sebelumnya fi'ilnya. Jadi isim yang disebutkan setelah fi'il itu namanya fa'il. Ada yang namanya naibul fa'il. Kalau naibul fa'il ini perwakilan dari fa'il. Lihat sini. Ada bentuk kalimat pasif. Saya kemarin udah ngejelasin ya, tapi ada yang nggak hadir. Saya jelaskan ulang. Kalimat aktif. Ada kalimat pasif. Ini dalam bahasa Arab namanya mabni ma'lum. Maksudnya itu kata kerja ya, maksud saya kata kerja. Kata kerja dalam kalimat aktif. Ini kata kerja dalam kalimat pasif. Ada namanya mabni majhul. Nih kamu harus tahu nih. Ada namanya mabni ma'lum, mabni majhul. Kalau mabni ma'lum diketahui subjeknya. Subjeknya. Kalau ini tidak diketahui subjeknya. Lihat sini. Kataba Muhammadun dan sudah sadar sih? Kita sedang membahas tentang fa'il. Pokoknya kalau setelah fi'il ada isim, nah ini namanya fa'il nih. Fa'il ini kata yang didahului oleh fi'il. Kata yang didahului oleh fi'il. Pelakulah bahasa gampangnya. Subjek.
Kata yang didahului oleh fiil itu namanya fa, dan fa'il itu harus mar. Kalau dibaca Muhammadan benar atau salah? Muhammadan. Yang benar? Muhammad. Kenapa? Karena dia menjadi fa'il. Lihat, subjeknya ada nggak ini? Pelakunya ada nggak? Disebutin nggak? Mana objeknya? Mana objeknya? Ad-darsa, Muhammad menulis pelajaran. Ini contoh kalimat apa? Aktif atau pasif? Aktif. Yang aktif itu yang me. Kalau yang pasif itu yang di. Kalau menulis, ditulis. Membuka, dibuka. Memukul, dipukul. Paham itu namanya pasif ya? Memakan, dimakan. Nah, kalau ingin mengubah ke dalam bentuk pasif, nanti ini statusnya berubah menjadi naibul fa'il. Jadi subjeknya dibuang, dia menggantikan fa'il. Asalnya kataba, nih kalau fi'il madi, rumusannya difathahkan, didomahkan awalnya, dikasrokan sebelum akhirnya. Kataba berarti menjadi apa? Kutiba. Doroba menjadi duriba. Fataha menjadi futiha. Artinya bukan menulis lagi, tapi ditulis. Kalau fataha, futiha berarti menjadi dibuka. Nah, ini menggantikan fa'il. Ini menggantikan fa'il. Bunyinya nanti menjadi marfu juga. Kutiba ad-darsu. Tuh. Kutiba ad-darsu. Apa artinya sekarang? Pelajaran itu ditulis. Lihat sini. Fataha Aliyun al-baba. Ini pasif atau aktif? Aktif. Mabni ini namanya mabni ma'lum tuh ini nih. Nih, fi'il mabni ma'lum. Diubah ke dalam bentuk mabni majhul. Gimana rumusannya? Didomahkan awalnya, dikasrokan sebelum akhirnya. Berarti menjadi futiha babi. Al-babu. Nah, ini yang begini nih. Ini terletak setelah fi'il. Tapi fi'ilnya mabni majhul. Ini namanya naibul fa'il. Marfu atau mansub? Marfu juga sama. Naibul fa'il marfu. Kalau yang terletak setelah fi'il mabni ma'lum kayak gini nih, ini namanya fa'il. Kalau terletak setelah mabni majhul namanya naibul fa'il. Sama-sama marfu. Marfu. Lihat lagi sini. Doroba Khalidun al-kalba. Mana fa'ilnya? Khalid fa'il. Kalau diubah ke dalam naibul fa'il bagaimana bunyi kalimatnya? Duriba Khalidun. Enggak, duriba al-kalbu. Mana yang naibul fa'il? Al-kalbu. Ini naibul fa'il nih. Itu kalau fi'il madi. Kalau fi'il mudhari didomahkan awalnya, difathahkan sebelum akhirnya. Lihat sini. Yadribu. Menjadi apa kalau di mabni majhul? Ingat, didomahkan awalnya, difathahkan sebelum akhirnya. Yudrabu. Oke. Yaftahu. Menjadi yuftahu. Yansuru. Yunsoru. Begitu rumusannya. Kata yang terletak setelah fi'il mabni majhul namanya apa? Naibul. Kalau setelah mabni majhul namanya fa'il. Fa'il ada dua macam. Lihat ke situ contohnya. Wa huwa ala qismain dhahirin wa mudmarin. Ada fa'il isim dhahir, ada isim dhamir. Apa artinya dhahir? Dhahir itu yang tampak, yang jelas. Kayak tadi tuh Muhammadun nih, kelihatan banget tuh. Muhammadun, Khalidun. Ini contoh fa'il isim dhahir. Ada isim dhamir. Isim dhamir yang kata ganti itu. Fadh-dhahir nahu qaulu qama Zaidun wa yaqumu Zaidun, qama Zaidani wa yaqumu Zaidani dan seterusnya. Itu contoh fa'il isim dhahir yang kelihatan, subjeknya yang kelihatan, nama tuh kelihatan. Kemudian ada fa'il isim wal mudmar 12 nahu qaulika darabtu wa darabna darabta. Ngikuti domir. Domir coba sebutin apa aja? Huwa, huma,
hum, hiya, huma, hunna, anta, antum, antum, tuma, antuna, ana, nahnu. Lihat sini. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna, ana, nah. Kita ambil satu kata. Ini huwa, dia berdua, dia banyakkan, hiya dia perempuan, huma dia juga perempuan, huma hun, hiya huma, hunna mereka perempuan, anta kamu laki-laki, antuma kamu laki-laki berdua, antum kalian laki-laki banyakkan, anta antuma, antum anti kamu perempuan, antuma kamu perempuan juga, antuna kamu banyakkan perempuan, jama, ana saya, nahnu kita. Jalasa. Jalasa. Ini apa? Jalasa. Ini jalasu. Nih. Jalasat. Dan lain-lain. Paham mana yang disebut dengan fa'il? Dalam kalimat ini, misalnya jalasa, jalas, tu, jalas, nah. Nih, lihat, ini tuh fa'il, ini sepaket sama fa'il nih, jalas tu. Apa artinya? Aku duduk. Mana yang fa'ilnya? Mana disebut fa'ilnya? Ini nih, domir ini nih, tu-nya ini fa'il. Ini fa'il. Jadi kalau sekarang saya bilang jalas tu ala al-kursi, ini adalah sepaket fi'il dan fa'il. Cuma fa'il isim dhamir atau isim domir? Isim domir. Fa'il isim domir. Jalas tu, jalasna, jalasa, jalasa, jalasu, jalasat, dan seterusnya. Ini contoh dari fa'il isim domir. Kamu lanjutin nanti. Anti, jalas, ti. Mana fa'ilnya? Ti ini. Itu contoh fa'il. Diubah dengan kata doroba, dorobti. Dorobti al-kalba. Kamu memukul mana fa'ilnya? Ti ini. Ini contoh namanya fa'il isim domir. Nah, selanjutnya naibul fa'il, babul maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluhu. Istilah yang beliau sebutkan al-maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluhu. Apa itu artinya? Maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya. Itu namanya naibul fa'il. Istilah lainnya naibul fa'il itu apa? Al-maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluhu. Maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya. Fa'ilnya enggak disebutkan. Makanya dia tidak diketahui subjeknya. Sekarang kita ambil fataha yaftahu. Kita ubah, lihat sini. Rumusannya, dengerin nih. Rumusannya kata beliau. Al-maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluhu wa wal ismul marfu' alladzi lam yudhkar mahu fa'il. Isim marfu yang tidak disebutkan fa'ilnya. Jadi susunan normal itu kan fi'il, fa'il, maf'ul, ya kan? Manakala fa'il yang enggak disebutkan maf'ulnya doang, maka itu namanya apa? Naibul fa'il. Fa in kana al-fi'lu madiyan dumma awwaluhu. Didomahkan awalnya, wa kusira ma qabla akhirih, dikasrahkan sebelum akhirnya. Wa in kana mudhari'an, kalau mudhari dumma awwaluhu, didomahkan awalnya, wa futiha ma qabla akhirih, difatahkan sebelum huruf akhirnya. Wa huwa ala qismain dhahirin wa mudmarin. Dia juga terbagi dua bagian, ada isim dhahir, ada isim dhamir. Fa dhahir nau qaulika duriba zaidun, nama orang tuh. Wa yudrabu zaidun wa yukrima amrun wa yukramu amrun wal mudbar 12 nau qaulika duribtu wa duribna wa duribta wa duribti, dan seterusnya. Lihat sini. Rumusannya kalau fi'il madi didomahkan awalnya, dikasrahkan sebelum akhirnya. Ini menjadi apa? Futiha. Ini didomahkan awalnya, difatahkan sebelum akhirnya, menjadi
yuftahu. Sekarang lihat kalimat begini, fataha at-talibu an-nafidah. Nafidati. Nah, an-nafidata. Murid itu membuka jendela. Ayo sekarang diubah ke dalam bentuk kalimat pasif. Jadi gimana? Lihat, mengikuti ini failnya. Ini muannas. Berarti futihat. Futihat an-nafidatu. Ingat, orang Arab tidak bisa menghendaki adanya dua huruf sukun bertemu. Ini harus dikasih harokat. Jadi gimana? Futihatin nafidatu. Jendela itu dibuka. Ini contoh naibul fa'il isim dhohir. Isim ini contoh fa'il isim dhohir. Lihat sini sekarang. Dorobtu. Apa artinya dorobtu? Saya memukul. Kalau saya dipukul, duribtu. Mana naibul fa'ilnya ini? Naibul fa'ilnya mana? Naibul fa'ilnya isim domir ini nih. Domir ini namanya jadi naibul fa'il. Duriba Zaidun. Isim dohir atau isim domir? Isim dohir. Ini isim domir. Sama-sama menjadi naibul fa'il. Kenapa? Terletak setelah fi'il mabni majhul. Subjeknya nggak disebutin. Kalau kamu bilang aku dipukul, yang mukul disebutin nggak? Yang mukul disebutin nggak? Nggak disebutin. Futihat an-nafidatu disebutin nggak? Yang buka siapa ini? Nggak disebutin ini. Futihat an-nafidatu. Jendela dibuka. Disebutin nggak yang buka siapa? Nggak disebutin. Makanya istilah naibul fa'il itu al-maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluhu. Maf'ul, ini maf'ul nih asalnya nih. Kan jendela dibuka jadi objek kan? Maf'ul, tapi nggak disebutkan fa'ilnya. Fa'ilnya nggak disebutin di sini. Makanya dia mewakili fa'il. Asalnya dia itu kan mansub nih karena menjadi maf'ul. Cuma fa'ilnya nggak disebutkan, maka dia mewakili fa'il menjadi marfu. Begitu ketentuannya. Wallahu a'lam bis-shawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.